halan. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahdil madhkur halan. Terus ini saksi sah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iki udan teko guys. Mantannya udan-udan nih sian. Oke, dengan Mbak siapa? Mbak Risma, dari mana Mbak asalnya? Dari sana. Dari sana turun ke Sini. Masnya dari mana Mas? Dari tadi. Dari tadi. Dengan nama siapa Mas? Masnya? Ape. Mas Ape. Kepanjangannya? Abdul. Abdul. Oh, Hafiz panjangnya Abdul Hafiz. Mas Ape Abdul Hafiz. Berhubung ini masih hujan, kita ngiyup dulu ya, Selur. Ngiyup dulu ya, Selur. Itu ada Mas siapa namanya belakang Mas? Mas siapa Mas? Pencacuan banget jenenge Mas sampean. Iki. Astagfirullah Mas, Mas Badut di sini. Oh, Mas Badut di sini. Nggo apa to Mas? Harta tahta kamera Mas. Wah, iki delok depanane. Siap tarik sis. Kamerane. Mantene di PP sik ning kene dijopne sik. Ya, yang pakai payung itu ya. Pakai payung. Oke, sekarang mau lanjut lagi Lur. Wes sampe nongkrong ning kene Mas. Duduk ya. Duduk ya. Awas ada aku kecantol. Cuacane kan pandangan mudun dhisik, hitungan ketiga lewat sampean nih madhep rene. Oke, 1 2 3. Terus. Oke, sit. 1 2 3. Senyum wes, ketawa terus madhep rene. Oke, siap. Hop bedah wes. Sik. Mari stop. Dalane dhewe wis stop. Tengah jalan. Oke. Gak. Oke, hitungan ketiga uncalnya langsung digawe. Oke, 1 2 3. Sampai ini sudah dari ini. Oh, pas sayang. Yuk timbangan nih. Oke, siap. Olah, sampeyan ora berkorban belas lho Mas Mas aku. Berkorban nyawa. Sama Om. Sik. Hitungan ketiga sendernya anu Mbak ya. Oh iya. Sendernya masih noleh seret. Mbaknya sender masih noleh. Ngambung gak apa-apa. Sik. Mobil gede Mas. Cuaca masih buruk. Mencari cuan ya. Siap, balik. Gak ngesor, madhepe ngesor ya. Biasa. Oke, hitungan ketiga siap. 1 2 3. Masuk. Wes. Mantap. 3 adep sini. Sip. Wes, oke. Sabar. Sini. Iya ya apa aku. Oke, pon ngoten mawon, sender teng pundak mawon nggih. Hitungan ketiga, bentar tahan persiapan. Tangannya dipegang ke itu. Mbak Ese. Iki ngesor, Pak. Iya bener wes. Oke, sampun. Oke, persiapan 1 2 3. Bentar Mbak E sekarang tetap posisi tetap hitungan ketiga Mbak E nolehnya ke sini. Tetap disenderin kepalanya. Sebentar. Sebentar hitungan ketiga Mbaknya noleh ke sini Mbak ya. 1 2 3. Senyum noleh ke sini. Oke, sudah siap. Terima kasih. Baris. Monggo. Ayo jalan yuk. Muhammad. Mas Hafid dan Risma, panggilannya Hafid. Iya. Ayat ini sangat menarik. Salah satunya Allah berfirman bahwa syarat untuk kaya itu harus nikah. Ya, keren ayat ini. Dengan menikah maka menjadi kaya berkah. Amin ya robbal alamin. Karena itu yang mau ingin kaya tapi kok belum menikah, jangan berharap kaya. Kalau menurut surat Nur ayat 30, dengan menikah Anda bisa kaya.
Nah, cuma kita mari koreksi. Ada beberapa fenomena yang kita saksikan ketika orang menikah, kenapa kok nggak kaya? Kenapa justru sengsara? Jadi ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Karena itu mari kita benahi bersama. Kalau itu terjadi pada diri kita, minimal ada 4 hal yang harus kita koreksi. Kenapa ketika Allah menjelaskan katanya orang menikah bisa kaya? Iya memang. Kok kemudian justru sengsara? Ada 4 hal yang kita koreksi. Yang pertama terkait masalah sholat kita. Karena itu Mas Hafid, habis ini Anda menjadi nakoda dalam sebuah bahtera. Perhatikan tentang masalah sholat, ya. Kita berusaha, dengan berusaha sholat tepat waktu dan berjamaah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqah, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Gampangannya begini, sudah kamu sholat, nahnu narzuquk, aku yang memberi rezeki. Ya, gampangannya begitu. Ini tentang masalah sholat. Ini tidak bisa ditawar. Orang mau kaya berkah, orang mau sukses dalam rumah tangga, kunci utamanya tentang masalah pelaksanaan sholat tepat waktu dan berjamaah. Ini ya. Saya sarankan sih Mas Hafid sama Risma ini segera nyewa rumah. Kalau bisa enggak hidup di PMI atau BMI. Pondok Mertua Indah. Kalau bisa, ini pengalaman saya pribadi dan banyak kasus yang saya tangani, itu yang paling tepat itu segera nyewa rumah. Karena Serono Banyuwangi tengah-tengah di Rogo Sapi. Gampangannya begitulah. Iya. Gampangannya begitu. Maka dengan sekejap Anda melejit nanti. Belajar mandiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Orang tua, mertua Anda orang baik, tapi persoalannya beda otak, beda pikiran. Ya, dengan maunya ke sini orang tua lain, sehingga pernik-pernik kecil itu bahkan bisa menjadi batu sandungan. Orang tua dan mertua Anda orang baik, persoalannya beda selera, beda perspektif. Itu kalau kita nggak dewasa menyikapi, bisa menjadi masalah. Ya. Tentang masalah sholat, ketika Anda nantinya nyewa atau sudah punya rumah sendiri, wakafkan satu ruangan untuk musola. Ini yang pertama. Yang kedua, orang menikah harusnya kaya berkah, tapi kok justru sengsara karena hormatnya pada orang tua. Ya, hormat kita pada orang tua itu nomor 2 setelah menyembah kita kepada Allah. Urutan orang tua itu nomor 2 setelah Allah. Panjenengan bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembah Allah, jangan kau persekutukan Dia, hormati kedua orang tua. Ya, nomor 2. Sehingga orang Pak Haji Muslimin ini sesepuh Pekundungan mengatakan orang tua itu pangeran katon. Yang menyebabkan hadirnya kita ke pentas dunia ini adalah orang tua. Tidak ada ceritanya orang hebat, ya, orang kaya raya berkah, bahagia rumah tangganya kalau berani sama orang tua. Saya kepingin tahu orangnya. Tidak ada ceritanya. Ya, ketika baru habis ini Anda mengucapkan saya terima nikahnya, maka tidak ada lagi istilah orang tua mertua. Karena Anda ya dengan ibunya Risma, siapa namanya, Siti Uminah, tidak batal wudhu. Ya, termasuk Risma sama sahabat saya ini Pak Ahmad Masyuri, tidak batal wudhu. Ya, maksudnya apa? Jangan dibedakan orang tua mertua. Lebur sudah, itu akibat hubungan musyawarah. Mulianya hubungan musyawarah dalam Islam. Yang ketiga, mengapa kok nggak kaya berkah? Justru sengsara. Karena masalah silaturahim. Karena itu kesempatan ketika Anda memulai dengan pernikahan ini,
bangun silaturahim, yang jauh menjadi dekat, yang mungkin sempat terputus menjadi tersambung lagi. Ya, itu. Apalagi sampai nyatru, waduh, tidak ada bahagianya orang itu. Ibu, satru itu jenengan batasi 3 hari. Isun hing demen nang riko. Telung dino ya, hing usah sopo-sopoan ketiku. Dibatasi tapi lebih dari 3 hari haram hukumnya. Nggak berkah hidup kita. Karena itu kesempatan bangun silaturahim. Fatihah semua, kirim Fatihah semuanya. Keluarga dari orang tua jenengan, mertua jenengan, tetangga sebelah ini semuanya kasih Fatihah setiap hari. Sehingga tidak ada rasa dengki urusan apa dengan manusia antar sesama kita. Yang terakhir, mengapa orang menikah nggak kaya berkah, tapi justru secara tentang masalah pembayaran zakat infak sedekah. Ya, saya doakan Mbak Risma, saya doakan ini sekarang kan calon suami masih Mas Hafid ini, saya doakan minimal penghasilannya 5 juta sebulan. Minimal loh ya. Minimal per hari. Saya punya teman dulu miskin di pondok pesantren, sekarang penghasilannya 50 juta seminggu. Tetangga jenengan, orang Wonosobo, 50 juta seminggu. Padahal dia paling miskin di antara kita dulu di pondok pesantren Kiai Asad. Ya, sekarang 50 juta penghasilan. Saya doakan minimal 5 juta seminggu. Ya. Tapi jangan lupakan 2,5%. Ya, untung Allah nggak minta 10%. 2,5%. Kalau 10 juta berapa? 2,5%. 250. Apa enggak? Ya kecil sekali, nggak menyebabkan Anda nggak bisa beli pas ada emang, nggak bisa menyebabkan Anda beli beras pas ada emang. Karena itu jangan sampai 97,5% hilang keberkahannya karena Anda nggak mau mengeluarkan yang 2,5%. Ini penting ini. Nggak ada ceritanya orang yang rajin zakat itu miskin. Pak Hafid ini dulu orang kaya, sekarang jatuh miskin karena sering zakat. Nggak ada. Satu kebaikan dibalas berapa? 700 kali lipat oleh Allah. Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Satu kebaikan yang kula panjenengan lakukan dibalas 700 kali lipat oleh Allah. Sedikit kajian kita agar kula panjenengan terutama mantan anyar ini benar-benar kaya berkah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hada wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Moga sareng astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara Hafid jawab pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nanti setelah saya ucapkan bimahril halyi minad dahab halan, jawabannya langsung Qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahril madkur halan. bil mahril. Iya, gitu ya. Enggak usah jabat tangan ya. Tonggo sedaya saksi nggih. Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wallahu akbar. Imanan bika ya Allah wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika
wattiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdul Habib Izzuddin binta Ahmad Masyhuri, uzawwijuka alama amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrifin bi ihsan. Ahmad Abdul Habib Izzuddin, angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Risma Dwi Novianti binta Sumardi biwali abiha muwakili fi tazwijiha minka bimahril hadi min ad-dahab halan. Qabiltu nikahaha wa taswijaha bil mahdil madkur halan. Terus ini saksi sah. Amin. Amin. Barakallahu laka